Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya, apa kabar pagi ini? Baik. Makasih banget udah datang ke sini, udah effort buat penelitian biar nggak kelewatan di mata kuliah kesayangan kita ini, yaitu mata kuliah sejarah lokal yang dibimbing oleh dosen yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Arif Permana Putra MPD. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Nah, pada talkshow kali ini akan dibawakan oleh kelompok 10, tema 1, yaitu temanya tentang konsep dan ruang lingkup sejarah lokal. Kalian juga penasaran gak sih sama siapa sih tete sama A yang di depan? Ih, penasaran banget. Kita perkenalan dulu kali ya. Bisa dari Boleh. A paling ujung. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmi Irman Hafiza. Halo, Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Salsabila. Halo, Kabina. Halo, selamat pagi semuanya. Baik pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Halo, Fatmala. Oke, udah kenal ya sama narasumber kita nih pagi hari ini. Jangan ganteng kan pagi-pagi ke sini. Oke, karena tema yang akan dibahas itu tentang konsep dan ruang lingkup sejarah lokal. Kita tanya dulu mungkin ya tentang apa sih yang dimaksud sama sejarah lokal. Mungkin dari narasumber pertama kita yaitu Fahmi akan menjelaskan pertanyaan tersebut. Kepada Fahmi, waktu dan depan saya persilakan. Mungkin buat teman-teman udah ada yang tahu tentang sejarah apa itu sejarah lokal ya. Mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sejarah lokal. Nah, sejarah lokal ini apa? Sejarah lokal ini sejarah yang berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di ruang lingkup lokal atau wilayah tertentu. Bisa juga atau wilayah yang lebih luas. Nah, sejarah lokal ini mencakup aspek kehidupan masyarakat seperti sosialnya, ekonomi, politik, dan lain-lain juga. Nah, kenapa sejarah lokal ini sih penting? Nah, sejarah lokal ini adalah salah satu kita untuk menghargai warisan budaya dari generasi sebelumnya, dan juga bisa untuk mengetahui kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sih. Oke, jadi menurut kamu itu sejarah lokal tuh kayak sejarah suatu daerah gitu ya, yang udah dari waktu ke waktu. Nah, menurut kamu sendiri ini apa sih yang membedakan sejarah lokal dengan sejarah nasional? Yang membedakan sejarah lokal dengan sejarah nasional. Jadi sejarah lokal itu lingkupnya lebih ke daerah setempat yang pengaruhnya nggak sampai ke nasional, maksudnya nggak sampai seluruh Indonesia pengaruhnya. Mungkin di wilayah-wilayah tertentu saja. Tadi udah ya dibahas tentang pengertian sejarah lokal. Sekarang menarik ya yang udah dibawakan oleh Fahmi tadi, mulai dari pengertian sampai pengertian sejarah lokal itu sendiri. Setelah mempelajari pengertian sejarah lokal, kita coba cari tahu juga kali tentang apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup sejarah lokal dan apa hubungannya dengan sejarah lokal itu sendiri. Mungkin buat pertanyaan tersebut kita bisa tanyakan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Sabrina Salsabila. Pada waktu depan saya silakan. Ya, terima kasih tentunya. Oke, gitu. Gimana lagi dengan jawabannya? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Mungkin kita tanya jawab lagi. Ada yang mau bertanya? Gak mengisi waktu. Baik, pertanyaan apa? Saya jadi gimana sih sejarah lokal dalam penelitian sejarah lokal, metode yang dipakai itu sama nggak sih kayak sejarah pada umumnya? Gitu aja sih. Terima kasih. Jadi tentang metode sejarah lokal, metodologinya.
Dan dulu, selain ibadah, ada yang mau nanya lagi tentang sejarah lokal dan orang tua? Boleh sama. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nita Tamaki atau Sinan Utama. Jadi tadi konsep dan ruang lingkup sejarah lokal. Nah, kenapa sih pada akhirnya kalian menggunakan gadget telepon itu sebagai contoh utama kalian dari pelajaran ini, dari tema yang kalian pusing? Terima kasih. Oke, jadi alasannya ya kenapa menggunakan sebagai filter untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Selain itu, dan Wahyu, ada lagi yang mau tanya? Wahyu. Sebentar rekan-rekan ya. Begini, teman-teman. Ini bahas soal ruang lingkup sejarah. Iya. Saya mau bertanya lebih spesifik lagi mengenai ruang lingkup sejarah lokal ya. Iya. Saya sebenarnya masih agak kebingungan, walaupun memang sebenarnya mohon maaf teman-teman dari kan Farid, saya katakan, tetapi saya masih bingung untuk mengetahui konsepsi sejarah lokal itu sendiri. Masih ada apa ya? Ada gap gitu antara saya sama antara pengertian saya dengan konsep sejarah lokal. Saya boleh nggak dijelasin lagi secara lebih rinci lagi? Lebih dikit. Iya. Mengenai definisi sejarah lokal dan jauh lebih mudah dipahami aja. Tampaknya kan saya agak kurang paham. Terima kasih. Panjang dari Wahyu tentang penjelasan lebih rinci tentang konsep dan ruang lingkup sejarah lokal. Pertanyaan dari Tama mau dijawab nih. Boleh. Kan alasan ya kita ambil video program. Kebetulan sedikit cerita, saya ini kan dari Bandung ya, bukan orang asli sini. Jadi pertama kali datang ke Cilegon itu diceritain sama teman saya, di Cilegon tuh gak ada gereja. Saya bingung kok bisa. Awalnya ceritain. Iya, teman saya kok bisa, kok teman saya di gerejanya juga bisa, di Cilegon kan nggak ada. Kok bisa sampai sana gitu kan? Nah itu dia dibahas akhirnya ada kejadian di gereja Cilegon. Saya makin cari tahu dong apa nih di gereja Cilegon, karena jujur aja sejarah saya agak ya, jadi nggak tahu gitu kenapa gitu. Akhirnya saya cari tahu nih di gereja Cilegon, ternyata menarik. Dampaknya itu sampai saat ini bisa-bisanya gitu. Dampaknya itu sampai saat ini sampai Jauh banget ya. kayak kaget aja gitu kok bisa nggak ada rasa toleransi, hanya membangun gereja aja nggak mau. Karena kalau diputerbalikan faktanya, kita dilarang bermasjid, setuju nggak? Enggak, ya kan? Mungkin rasa itu seperti itu ya kan? Ada rasa kecewa juga, kok nggak setuju Memulaikan berbagai macam agama ya. Jadi ceritanya tuh menarik, makanya kita ngambil di gereja Cilegon ya. Sampai sekarang aja masih dibahas, sampai sekarang aja masih banyak orang demo di Cilegon menolak akan gereja berbeda dan sebagainya. Tapi kalau kata saya sih nggak perlu. Mainannya betul sih. Berarti dari gadget telepon ini apa ya? Memupuk mentalitas dari warga sendiri. Terima kasih atas jawaban yang baik. Mungkin tadi sudah dengar. Iya, Masalahnya apa tadi metodologi tentang sejarah ya, sejarah lokal. Ya, metodologi itu sama aja tentang sejarah, sama mencari apa data, menganalisis, membandingkan dengan sejarah yang lain, datanya, memvalidasi, mencari bukti, gitu. Sama aja sebenarnya sama sejarah-sejarah metodologi yang lain. Begitu saja sudah juga. iya, terima kasih. Buat pertanyaan dari Wahyu tadi bakal jawab ya sama ya. Siap. Ayo izin menjawab. Konsep sejarah lokal ini berfokus pada peristiwa, tokoh, dan fenomena yang terjadi di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Konsep itu kayak mengatur
terus ada tokoh lokal juga, ada Bashir gitu. Dan sejarah lokal ini nggak hanya membantu memahami sejarah suatu daerah secara lebih dalam, tapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana sejarah lokal berdampak pada konteks yang berbeda sekarang. Gimana? Udah lebih singkat, udah lebih mudah dipahami belum? Penjelasan Ya, cukup jelas. Terima kasih Mutiara. Terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan pertama dari saya sendiri buat GG Cirebon. Tadi soal kemarin banget ya tahu tadi GG Cirebon. Tadi kan sudah dikasih tahu dampak-dampaknya ya, dan yang positif aja. Mungkin kita coba lihat di apa yang negatifnya. Gimana kalau misalnya toleransi beneran dilakuin di Cirebon dan mulai banyak tempat ibadah agama lain. Bagaimana tanggapan dari masyarakat Cirebon ini sendiri pada masa ini ya? Gimana? Tanggapannya kalau udah banyak tempat ibadah agama lain dari masyarakat Cirebon ini? Saya kurang tahu ya, karena kan Cirebon itu kan ya, kalau kata saya kayak pemahaman buat keluar tuh, pemikiran keluar tuh susah gitu. Jadi dikasih tahu tuh, ya kalau kata kita begini ya, kalau misalnya ada gereja atau tempat ibadah agama lain bisa. Bisa sih, bisa. Tapi kan Bisa. Cuman ya itu masyarakatnya tuh masih susah, belum siap. Mereka tuh ya traumanya itu masih berlanjut sampai generasi sekarang. Ya saya juga nggak tahu kenapa generasi sekarang bisa trauma juga. Padahal nggak ngalamin kejadian istilahnya, tapi masih ngerasa trauma dan udah tapi mungkin generasi muda seperti kita semua mungkin pemikirannya sudah terbuka dan menyetujui hal tersebut. Tapi untuk yang lain, apalagi kan banyak pendukung di Cirebon itu sama ya di satu PKS itu kan banyak pasukan di sana dan mungkin gimana kan kuat banget gitu memberontak itu tuh kuat banget, jadi kayak susah ibu-ibu kan gamisan Aduh. berani ada kerja seperti itu kali ibu semua itu misalnya. Jadi mungkin beberapa dari Cirebon ada ya, masih banyak. Cuman buat dari kalangan yang di atasnya itu masih banyak juga ya yang Karena Cirebon itu kan kota industri ya, jadi banyak pendatang baru juga. Itu juga sama juga sih sama salah satu masyarakat, bukan salah satu tapi masyarakat Cirebon juga. Yang takut ada perubahan gitu dalam kota ini. Salah satunya itu juga. menarik banget survei lagi ya di Cirebon buat dari tahu tentang di Cirebon ini sama pandangan dari masyarakatnya. BTW kalau ada yang masih mau nanya, nah dari zaman dulu katanya apa? ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sami Kami dari kelompok 12 14. Ya, jadi saya ingin bertanya nih, kan JKT Cirebon apa sih JKT Cirebon kan di Banten ya? Nah, itu Senang ya? kan Pandeglang juga kan di Cirebon, Pandeglang juga. Pandeglang juga kan. Nah, apakah JKT Cirebon itu ada satu kawannya dengan ada di Pandeglang itu? Kan Pandeglang juga kan tidak boleh adanya gereja itu. Apakah ada satu kawannya? JKT Cirebon dengan Pandeglang? Itu aja saya. Jujur dari saya ya, kalau dari saya sendiri kurang tahu karena belum begitu tahu tentang Pandeglang juga. Yang hanya saya tahu kan dari Cirebon aja ya. Di sini kan teman-teman banyak yang dari Pandeglang, mungkin ada yang tahu, ada sambut pautnya mungkin.
Ya, jadi ini mungkin kan GKS Telkom tuh sangat ini ya, beritanya tuh di Banten tuh sangat terkenal gitu. Nah mungkin ada sedikit sangkut pautnya sama Pandeglang karena nggak ada gereja. Tapi di sisi lain Pandeglang itu memiliki julukan khusus yaitu sebagai kota santri dan mustahil sekali jika di kota santri terdapat gereja. Kan namanya juga kota santri ya kali ada gereja. Jangankan gereja gitu, di Pandeglang itu sangat menentang sekali yang namanya mall. Banyak pas dulu tuh ada yang mau ngebangun mall tapi langsung didemo sama masyarakat Pandeglang. Terus mau dibangun apapun itu ya didemo gitu. Apalagi kalau misalkan ada katanya tuh mau dibangun kayak tempat hiburan malam dan itu tuh langsung didemo sama masyarakat setempat karena sangat melarang hal-hal yang seperti itu. Bukannya tidak bertoleransi, tapi kan memang pada dasarnya kota Pandeglang itu telah disematkan nama sebagai kota santri. Ya tahu. Jadi sebenarnya bukan mustahil gitu ya. Iya. Di pembangunan rumah ibadah di agama lain gitu. Walaupun kota itu mempunyai julukan yang religius terhadap satu agama, tapi ini saya nemuin bahwasannya itu ada di Jombang. Jombang kan juga terkenal dengan sebutan kota santri gitu. Tetapi di Jombang sendiri ini malah punya dua gereja yang berdiri kokoh gitu. Yaitu ada gereja tua di KJW Moro sebagai saksi timbang plural di kota santri gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi nggak cocok lah disematkan bahwasanya mustahil gitu bagi kota santri gitu. Di satu sisi memang memungkinkan, cuma pada dasarnya di Pandeglang tuh apa ya, kurangnya kesadaran gitu untuk toleransi. Karena di Pandeglang sendiri kalau misal kamu beribadah tuh untuk yang agama Kristen itu keserah semua. Tetangga saya ibadah keserah. Terus ya intinya agama lain yang ingin ibadah harus ke kota lain karena di Pandeglang itu nggak ada sama sekali. Oh iya, mungkin mau menambahkan soalnya. Sebentar ya. Sebenarnya saya memahami apa yang dimaksud oleh Mas Tama, Mas Kamal, enggak. Jadi begini, memang kalau kita lihat tadi apa namanya di kota santri itu di Jombang ya. Jombang dengan Pandeglang itu punya ciri masyarakat yang berbeda. Jadi kita harus lihat dari konteks sosiologisnya dulu. Walaupun sebenarnya memang saya juga nggak terlalu apa ya ngulik banget. Tetapi setiap masyarakat itu punya pola dalam berinteraksi. Ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu hal gitu kan ke kelompok yang lain karena ada banyak perbedaan di situ. Tetapi begini, saya sepaham dengan Mas Tama bahwa religiositas itu atau santri itu harus sejalan dengan toleransi. Harus ada tempat ibadah agama lain di rumah ibadah tertentu. Tetapi rumah ibadah di daerah lain maksudnya. Tetapi memang saya pikir bahwa harus ada apa ya, kesadaran yang besar, kesadaran masyarakat besar gitu. Dan memang ada pengaruhnya karena memori kolektif zaman dulu dengan sampai sekarang gitu, masih ada memori kolektifnya. Terima kasih. Itu aja. Oke, banyak ya sudut pandang dari berbagai macam orang tentang toleransi ini. Menarik. Terus tadi sambil kayak mau nanya siapa? Selain zaman kalau katanya saya dan Putri ya mau nanya, boleh Putri.
bisa kita lihat dari bekas peristiwa tersebut yang berdampak pada geografis atau adanya bangunan untuk memperingati atau sebagai perayaan mungkin di desa tersebut untuk setahun sekali. Mungkin seperti itu ya. Iya. Gimana tadi si Putri udah jelas? Iya jelas. Oke. Kembali ke pertanyaan selanjutnya. Semua mau nanya silakan. Saya mau nanya ya, sejarah lokal tuh ada ya sih yang berpengaruh terhadap sejarah global gitu. Kalau misalnya ada, coba disebutin contoh-contohnya gitu. Sejarah lokal yang berpengaruh ke sejarah global. Dari pertanyaan selanjutnya, wanita menanya ke Tadi kan dijelasin ya kalau masyarakat Cilegon ini punya trauma yang besar terhadap peristiwa Geger Cilegon ini. Selain trauma itu, faktor apa lagi sih yang membuat masyarakat Cilegon ini menolak adanya keberadaan agama lain, rumah ibadah agama lain? Terus juga apakah masyarakat Cilegon ini punya rasa takut tersendiri terhadap keberadaan agama lain atau gimana? Trauma lain itu faktor lain selain trauma gitu mereka menolak lebih ke salah satu sih takut sama ibu ya. Zaman sekarang kan udah bebas ya istilahnya, jadi mereka tuh takut akan masuknya agama lain tuh terpengaruhi gitu. Karena mereka emang sejak awalnya itu kan ya seperti kita tahu ya kebanyakan muslim kan. Jadi mereka tuh takut kalau misalnya ada agama lain yang masuk, apa ya, turunan-turunan mereka tuh terpengaruhi yang akhirnya ikut terjerumus ke dalam itu gitu. Jadi mereka juga takut akan hal itu juga sih. Mereka di Cilegon juga ketat ya, maksudnya agama Islam dari kalau bulan puasa aja tutup semua istilahnya, benar-benar nggak ada yang buka. Kadang kan kita mikir gimana orang yang nggak puasa mau makan susah karena benar-benar tutup. Udah semuanya juga dari situ juga. Itu atau terus respon masyarakat yang bisa terhadap hal itu gimana? Terus juga posisi pemerintah terhadap kejadian itu gimana? Kalau pengalaman gue dari teman aku yang beragama lain, mereka sih lebih kayak kecewa. Misalnya rumah ibadah mereka dilarang untuk dibangun di, istilahnya orang mau ibadah nggak boleh, istilahnya kan kayak gitu. Tapi dia manusia itu, iya. Makanya pemerintah pun sebenarnya sudah ya udah silakan, tapi dari masyarakatnya lagi yang memang nggak mau, susah, benar-benar takut dipengaruhi oleh adanya lain. Sebuah rumah tadi sejarah lokal Global di sejarah global. Ada nggak gitu? salah satunya itu ya tadi pemberontakan di kota Bandung juga itu salah satunya. Itu mempengaruhi ekonomi di Asia Tenggara juga ya. Karena pemberontakan tersebut itu contoh lainnya juga ada perjuangan nasional Indonesia ya. Dan itu mempengaruhi perubahan politik dan ekonomi di Indonesia serta di Asia juga. Salah satunya itu jadi sejarah lokal yang mempengaruhi sejarah sekarang ini. Pengaruh ekonominya itu seperti apa gitu? Kalau ekonomi itu dari kenaikan pajak. Oh, Ada perdagangan, pertanian. di seluruh Asia Tenggara? Di Asia. Ya awalnya dari daerah dulu. Tapi menyebar gitu. Yang kita boleh Tama? Izin nambahin tentang terkait sejarah lokal yang berdampak banget
ke dunia, yaitu letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Itu tuh kan terkait kesejahteraan wilayah kita sendiri gitu. Itu berdampak langsung terhadap kekalahan Napoleon di perang Waterloo di Eropa, di penaklukan Rusia. Itu menyebabkan musim dingin yang hebat di wilayah Eropa serta gagal panen khususnya di wilayah Asia Tenggara sendiri gitu. Jadi walaupun ini bersifat apa ya bencana alam, tetapi ini menjadi secara lokal juga gitu loh, karena kan juga dampak ke wilayah kita dan juga dampak ke negara-negara lain. Mungkin itu saja yang ditambahkan. Mungkin kayak Gunung Krakatau juga kali ya. Iya, yang sampai menyebabkan guncangan ekonomi di Indonesia. Teman-teman, selain sejarah lokal yang berdampak sama sejarah global, selain dua contoh yang tadi udah disebut, ada cerita lagi tentang sejarah lokal yang berdampaknya sampai ke global. Berkaitan ada yang mau ditambahin pertanyaan sama Ini izin mengkoreksi ya. Oh, boleh. Apa sih yang mau dikoreksi? Enggak, maksudnya kan soal yang tadi gereja di Pandeglang. Di kota Pandeglang memang tidak ada gereja. Kabupaten. Enggak, maksudnya di wilayah kota di Pandeglang ya. Salah satu tadi. Di kota Pandeglang itu kan tidak ada gereja. Tapi di pelosoknya tuh di daerah Labuan setahu saya ada. Kecil ya? Iya, tapi itu tuh bukan gereja yang besar kayak yang di Serang. Tapi iya, kayak memang begitu. Dijadikan gereja, bukan gereja yang besar, bukan. Sebenarnya ada tapi nggak banyak dan nggak besar juga. Gereja tersebut pernah di kayak di bentuk kita masalah masyarakat kita kan jadi katanya pakai santri ya dan masalah kayak gitu sampai pembangunan gereja pun di rumah tadi ya nggak yang di bangunan gereja gitu kan udah kayak gitu masyarakat bisa mentoleransi apa masih ada yang ini tetap gereja Mentoleransi karena di sana tuh pernah diadain Natalan dan itu tuh nggak masalah. nggak ada masalah Nggak ada masalah. Kalau misalkan di kotanya tuh mungkin bermasalah karena masyarakatnya ya seperti itu lah. sebelah saya dari Jawa cuma kalau di Jawa sendiri benar-benar ada ya Aku mas sekali nggak ada, setahu saya sama sekali nggak ada. Tapi dari teman saya sih ada yang bilang ada gereja tapi kecil. Jadi warganya tuh nggak tahu sebenarnya ada gereja kayak sembunyi-sembunyi gitu. Iya, paling di rumah. bedanya tertutup berarti Itu juga ada yang baru tahu ya. baik Ya, mas cuma tahu saya di situ ya, saya nggak tahu. Satu. Dua jam. Oh, lagi